Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan membahas eh token ICP dan juga koin Polkadot ya. Ini di request dari Tama Levi. Bahas ICP dan juga Polkadot. Oke, kita akan coba untuk ulas. ICP atau Internet Computer ini adalah salah satu token yang bergerak di blockchain daripada mereka sebenarnya ya. Tapi di CMC mereka ditulis token. Dan ya untuk harganya hari ini ada di kisaran 4,9 dolar. Hari ini udah mengalami penurunan lagi sekitar 3%. Market agak volatile belakangan teman-teman. Untuk supply maksimum dari ICP so far sih masih strip di sini, belum ada supply maksimum atau tidak punya supply maksimum. Cuman untuk saat ini total supply yang dibatasi itu sekitar 497.000 token ya, dan yang beredar itu cuma sekitar 298, dan sisanya di mana sisanya itu sudah di burn teman-teman, tokennya sudah sempat di burn, dan sisanya yang beredar saat ini adalah segini dan masih terus dipertahankan. ICP ini salah satu konsensus dalam proof of stake ya, di mana koinnya bisa di staking untuk teman-teman mendapatkan bonus atau reward daripada koin ini. Dan ya, so far pergerakan market masih cenderung stabil kalau kita lihat dari time frame yang lebih kecil. ICP ini adalah salah satu layanan komputer, layanan blockchain ya, yang fokusnya dia itu adalah di masalah Web3, teman-teman. Dia uh, gencar banget membangun produk yang namanya Web3, di mana di dalamnya itu ada yang namanya ya cloud computing ya. Jadi kayak cloud storage gitu. Dia punya fitur untuk Web3 juga untuk teman-teman yang suka main game biar lebih sifatnya desentral. Teman-teman ya platform-platform permainan sekarang kan kebanyakan udah mulai masuk ke yang namanya uh, game yang berbasis dengan Web3 teman-teman. Dan mereka yang sediain untuk jaringan blockchainnya ini, which is sebenarnya project dari ICP ini bagus ya. Kalau kita lihat kemarin juga menurut saya sih disayangkan sekali karena ada beberapa hal yang menyebabkan harga ICP itu drop cukup signifikan. Saat ini sih mereka lagi bangun DAO mereka, Decentralized Autonomous. Kalau kita cek dia di Twitter, mereka masih terus berusaha untuk berkolaborasi dengan beberapa startup lain, dengan beberapa yayasan ya, untuk mengembangkan atau menjelaskan kepada publik tentang proyek yang mereka bangun ini. Jadi sampai sekarang masih tetap berlangsung. Jadi kalau menurut saya secara secara project ini project yang bagus. Dan juga kalau kalian lihat dari websitenya mereka terang-terangan ya siapa saja sih orang-orang di balik project ini, dan sangat banyak teman. By the way, project ini adalah project sifatnya non profit ya. Mereka tulis di sini, we are a Swiss based not for profit organization. Artinya adalah perusahaan ini itu semacam yayasan yang tidak mencari keuntungan. Jadi benar-benar siapapun yang berpartisipasi di sini, mereka bisa tulis di sini, itu orang-orang yang memang mau melakukan sesuatu dengan tulus tanpa dibayar. Oke. Jadi timnya sifatnya seperti itu. Nah, karena ini adalah sifatnya sukarela, yang bisa dibilang sukarela. Tentunya banyak perusahaan-perusahaan yang nggak suka sama proyek-proyek gratisan. Mereka ya ada konspirasi lah di belakang ini semua. Tapi kita nggak akan bicara konspirasinya, teman-teman. Di sini kita kasih alasan yang cukup logis lah. Kenapa ICP ini kok dia sempat drop ya, padahal harganya cukup bagus. Ini aku lansir dari coinjournal.net. ICP ini adalah platform yang memiliki fitur lebih baik dibandingkan dengan blockchain seperti Ethereum dan juga Solana. Misalnya biaya penyimpanan mereka sekitar 0,46 dolar ya per gigabyte per bulannya, yaitu sekitar 100.000 kali lebih rendah daripada Solana. Apalagi Ethereum jauh lebih mahal lagi. Jadi ICP ini benar-benar mereka membuat project yang tentunya bagus untuk masyarakat, teman. Sayangnya, terlalu murah. Nah, untuk menjaga keseimbangan bisnis, wah ini nggak bisa nih. Nggak bisa proyek-proyek murah, hampir gratis kayak gini dipertahankan. Dan ini sebenarnya kalau dimanfaatkan dengan baik, itu bisa dibangun untuk proyek-proyek yang sangat-sangat menguntungkan untuk banyak di apps yang bisa bergerak di atas daripada blockchain.
Nah, meskipun aktivitas dari blockchain ICP ini meningkat, harga ICP, harga tokennya ya, itu menunjukkan kinerja yang sama baiknya. ICP menunjukkan kinerja yang sama baiknya. ICP turun lebih dari 98% dan sekarang menjadi proyek terbesar ke-40 di dunia. Jadi sebelumnya ICP ini kalau nggak salah pernah di peringkat belasan gitu di CMC teman-teman. Entah 13 atau 14 ya, saya kurang kurang ingat, tapi yang pasti dia sekarang udah terdegradasi sampai peringkat ke-40. Nah, di sini sih ada beberapa analisa soal kenapa sih ICP ini bisa sampai tertinggal sekarang. Ada beberapa alasan mengapa harga ICP tertinggal di pasar. Pertama, investor belum menerima koin ini setelah kehancurannya yang terjadi tak lama setelah peluncurannya. Jadi udah crash, teman-teman. Kedua, dikhawatirkan tentang sifat kompetitif industri, artinya persaingan antara blockchain-blockchain besar yang sekarang sedang bersaing. Ya, termasuk ada Avalanche, Solana, dan juga Ethereum. Nah, lebih lanjut, seperti mata uang kripto lainnya, investor takut dengan sikap hawkish Federal Reserve. Ya, ini faktor makroekonomi dan juga kejatuhan Terra Luna kemarin. Kalau teman-teman cek untuk harga dari ICP sendiri, itu drop sangat-sangat fatal sekali. Ya, ICP itu dulunya diperdagangkan di kisaran 300-an pernah teman-teman. $300 dan hari ini cuma ada di kisaran ya $5. Jadi itu udah dropnya 98% something. Dan itu adalah kehancuran yang benar-benar terjadi pada ICP. Bahkan di awal dia listing di Binance, itu ini ketika bull market ya, ketika bull market, good, dia listing langsung di dump cukup dalam, drop, dan crash terus tanpa ada kesempatan buat recover yang memadai. Bahkan ketika Bitcoin kemarin naik pun, ICP ternyata harganya udah sangat-sangat murah teman-teman, yaitu sempat menyentuh di level 4, sekian ya, 4, sekian dolar lah. Oh yang ini 3,3 dolar teman-teman. Dan kemarin Bitcoin naik, dia sempat dapat angin segar naik sebentar, tapi at the end dia kembali turun lagi. Jadi itulah teman-teman, padahal kalau secara teknis ya ICP ini proyeknya bagus, murah, dan ya karena murah dan gratis itu tidak disukai. Jadi ya salah satu proyek yang bisa dibilang dihajar sama kompetitor yang lain. Dan untuk maksimum supply-nya pun juga kalau teman-teman perhatikan ini sebenarnya nggak terlalu banyak loh. Jadi kalau kita mau bilang koinnya inflasi sebenarnya ya susah juga ya kalau dibilang inflasi. Mereka juga udah burning koinnya sekitar 100 ribuan. Jadi ya beberapa faktor sebenarnya mendukung kalau ICP ini mau naik, tapi dari faktor kompetisi ini ya harganya justru malah terdepresiasi turun bahkan sampai hari ini. Jadi itu untuk ICP. Sekarang kita next ke pembahasan lain. Oh, ini ada update teman-teman di tanggal 24 Maret. Mereka ada news dan juga update ini soal apa ya? ETH Denver. All this year ETH Denver, The Divinity Foundation, ini nama yayasan mereka ya. Divinity Foundation made a strong impression with a speech from our Chief Technology Officer Jan Komenis. Is his address. Komenis highlighter Internet Computer Protocol is a truly decentralized and scalable solution of the future of computing. Jadi mereka mengembangkan arah mereka ke DAO yang namanya Crypto DAO. Ini DAO maker mereka, dan ya ini ada developing update mereka. Jadi kalau secara project menurut saya project ini bagus, tapi kalau secara price action ternyata tidak sesuai dengan project yang mereka kerjakan. Satu lagi Polkadot ya, sesuai dengan requestan dari Bang Tama tadi. Bener ya namanya Bang Tama. Oke, Bang Tama Levi. Polkadot hari ini diperdagangkan di kisaran 91.000, udah turun sekitar 2,5%. Ya mirip-mirip lah seperti ICP tadi turunnya ya. Polkadot ini salah satu project yang benar-benar booming di tahun 2021. Ya salah satu peringkat keempat CMC kalau nggak salah, dia tuh saingan sama BNB ya dulu ya. BNB dia masih di bawah dari Ethereum, tapi at the end dia makin lama makin mundur teman-teman. Kalau kita lihat Polkadot hari ini ada di peringkat 12 CMC. Dia salah satu penyedia koin
para chain. Kalau teman-teman tahu ya, tujuannya dia adalah menjadi bridge, menjadi jembatan buat semua blockchain. Jadi mereka pengennya kita nggak perlu bersaing nih sama project lain, kita gandengan tangan aja, kita bareng-bareng aja berjalan. Dan Polkadot menyediakan jembatan buat menghubungkan antar blockchain. Itu teman-teman. Untuk supply dari Polkadot dia nggak punya supply ya. Dan saat ini sih yang beredar itu sekitar 1,1 miliar token. 1,1 miliar koin. Dan ya untuk pergerakan cenderung merah. Itu sih teman-teman, kalau kita lihat juga dari ini Polkascan ya, kita bisa cek Polkadot ini adalah saudaranya Kusama. Kalau teman-teman tahu, Kusama ini adalah project eh, project apa ya namanya? Project uji coba. Dimana kalau uji cobanya berhasil, misalkan Polkadot mau bikin apa, dia akan coba dulu di Kusama. Jadi Kusama yang menikmati hasilnya terlebih dahulu. Kalau berhasil akan diaplikasikan ke Polkadot. Jadi diharapkan dengan seperti ini Polkadot nggak akan mengalami masalah-masalah yang berarti ketika testnet, ketika apa. Jadi error pun di Polkadot juga cenderung minim. Dan semuanya akan ditampung di Kusama. Makanya ya kalau teman-teman menggunakan jaringan Polkadot itu rata-rata cenderung lebih stabil, jarang kena hack, jarang kena masalah, jarang shut up. Jadi jarang shutdown, sorry. Itulah keunggulan dari Polkadot. Nah, kalau kita lihat dari websitenya sekarang mereka membangun yang namanya multi-chain version of Web3. Semua ujung-ujungnya masuk ke Web3 ya teman-teman. Dan tentunya masalah-masalah yang mereka hadapi memang masih cenderung sama-sama aja. So far pergerakan dari blockchain, perkembangan dari blockchain itu lebih kepada memang masalah ya skalabilitas supaya lebih besar. Jadi Polkadot berusaha untuk masuk ke solusi-solusi tersebut teman. So far ini salah satu leading buat Web3, buat koin-koin Web3 ya. Polkadot salah satu yang bisa teman-teman jadikan alternatif. Kalau kita lihat dari websitenya juga mereka cukup rajin bikin project-project baru, pengenalan soal project-project mereka itu Polkadot masih so far masih cukup baik lah sama ekosistem mereka, sama komunitas mereka. Jadi beberapa kali mereka bikin community call juga. Ya itu sih kalau secara harga, kalau teman-teman bandingin ya silakan. Sementara market masih cenderung lemah teman-teman, dan juga Polkadot sendiri dia secara pergerakan udah berhasil keluar dari mereka punya falling wedge ya. Falling wedge di breakout dan melempem lagi karena memang market Bitcoinnya cenderung agak lesu untuk sekarang. By the way, kondisi market sekarang lagi dalam kondisi yang khawatir soal resesi. Jadi market juga masih mengkalkulasi nih gimana nih kira-kira setelah The Fed kemarin naikin suku bunga, sebelumnya juga The Fed malah suntik dana ke market dengan bikin FDIC, semacam yayasan, bukan yayasan, semacam LPS gitu ya buat buat para perbankan yang kolaps. Jadi ini ada kalkulasi yang sedang dilakukan oleh market saat ini. Pantas nggak sih harga koin naik ataupun harga koin turun untuk sekarang ini? Kalau secara pergerakan Polkadot juga udah turun cukup dalam ya teman-teman. Bahkan di harga-harga sekarang ini harganya mirip seperti di awal listing di Binance, itu di kisaran 4 dolar. Sekarang harga Polkadot ada di kisaran 6 dolar. Dia masih belum berhasil breakout dari MA200 dan posisinya masih bisa dibilang dalam kondisi downtrend. Polkadot sendiri kalau kita lihat dari level pertahanan sekarang itu masih cukup nanggung teman-teman, dia punya resistance kuat di kisaran 7,5, tapi dari level support yang strong itu masih ada di kisaran 3 sampai 4 dolar. Jadi posisinya masih cenderung di tengah-tengah untuk saat ini. Support terdekatnya paling ada di kisaran 5,2 dolar dan untuk potensi kedepannya bisa bisa mix ya. Menurut saya market sekarang masih cukup cukup harus kita berhati-hati. Ini dia ketahan beberapa kali teman-teman di kisaran 7,5 dolar. Terus kemarin sempat naik sebentar ke 6,5 tapi kereject lagi. Jadi ini kita bisa consider sebagai level support buat Polkadot untuk saat ini. Jadi ya so far kalau secara pergerakan memang masih cenderung lesu. Kalau kita cek juga dengan indikator Loken, smart money pergerakannya cenderung minim di market dalam beberapa jam terakhir. Kayaknya memang karena hari ini kita buat video weekend ya, mungkin smart money-nya juga pada liburan teman-teman. Jadi pergerakan market masih cenderung slow.
Gimana nih untuk Polkadot? Apakah menarik untuk kecil mungkin? Ya, kalau saya sih lihat harga sekarang ya lumayan murah. Kalau teman-teman mau ambil barang ya ambil aja, teman. Ini udah lumayan diskon ya. Paling kalau teman-teman mau dapat harga yang bagus, tunggu di kisaran 5,3 dolar. Kalau capai level tersebut ya dapat harga yang bagus. Atau justru kalau ada satu crash lagi di 4,1 dolar juga menarik buat teman-teman lakukan akumulasi di sana. Jadi gitu aja buat dua koin ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. So far kondisi market memang ya seperti sekarang. Kalau teman-teman merasa punya pertanyaan lain, ada yang mau dibahas lagi, boleh tulis langsung di kolom komentar. Jadi gitu aja. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andri, makasih.